Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Vera, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Corporate Governance. Perkenalkan saya Erni Yuliana dari kelas AK810. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang saya kerjakan secara mandiri untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Good Corporate Governance. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah perlakuan setara terhadap pemegang saham. Definisi dari perlakuan setara yaitu prinsip yang menjamin bahwa seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara untuk kelas saham yang sama. Setiap lembar saham memberikan hak suara dan kewajiban yang seimbang tanpa diskriminasi dari pemegang saham pengendali. Tujuannya yang pertama, mencegah tindakan eksploitasi oleh pemegang saham pengendali atau majority shareholders atau pihak dalam terhadap investor minoritas. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor global dan pasar modal terhadap integritas pasar keuangan di Indonesia. Terdapat 4 pilar penting perlakuan setara. Yang pertama, kesetaraan hak suara, yaitu semua pemegang saham dari kelas yang sama memiliki hak pemungutan suara yang sama atau one share, one vote dalam RUPS. Kedua, perlindungan minoritas, yaitu perlindungan hukum dari tindakan pembentukan keputusan yang hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas atau abusive. Yang ketiga, larangan insider trading, yaitu pelarangan tegas atas transaksi saham berbasis informasi dalam dan penanganan self-dealing yang abusif. Dan yang keempat, transparansi RPT, yaitu pengungkapan rinci atas transaksi pihak berelasi atau related party transactions, agar tidak merugikan kas perusahaan. Selanjutnya, terdapat 4 hak-hak pemegang saham minoritas. Yang pertama, hak memperoleh informasi tepat waktu, yaitu dapat mengakses laporan keuangan, agenda RUPS, dan data material sebelum rapat dilaksanakan. Kedua, hak mengajukan pertanyaan dan usulan, yaitu kesempatan memberikan pendapat, mengajukan pertanyaan kepada direksi, dan mengusulkan agenda RUPS. Yang ketiga, hak perlindungan dilusi atau preemptive rights, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu saat perusahaan melakukan penambahan modal. Dan yang terakhir, hak meminta audit khusus, yaitu hak mengajukan gugatan hukum atau permintaan pemeriksaan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum. Berikutnya, tantangan struktur kepemilikan di Asia. Terdapat resiko utamanya yaitu tunneling effect. Penjelasannya, di banyak negara berkembang seperti Indonesia, struktur kepemilikan emiten didominasi oleh grup keluarga atau pemegang saham tunggal yang sangat dominan. Kondisi ini memunculkan resiko tingginya transaksi berelasi yang berpotensi dapat menyedot aset perusahaan atau tunneling tanpa pengetahuan pemegang saham minoritas. Selanjutnya adalah contoh studi kasus. Sebagai contoh di sini yaitu kasus PT ABC dengan transaksi berelasi. Profil ringkas terkait PT ABC yaitu perusahaan publik di mana 70% saham dikuasai PT Induk dan 30% dikuasai oleh publik atau minoritas. Akar masalahnya yaitu direksi PT ABC menjual aset penting berupa tanah manufaktur kepada anak perusahaan PT Induk dengan harga 40% di bawah harga pasar tanpa RUPS independen. Sehingga dampaknya yaitu kas perusahaan tergerus, dividen minoritas merosot tajam, dan pemegang saham publik tidak mendapatkan hak suara atas transaksi material ini. Berikutnya adalah dampak finansial dan perspektif akuntansi. Dampak kerugian investor yaitu transaksi tidak wajar memicu penurunan nilai buku atau book value per share dan rasio pengembalian modal atau ROE yang merugikan publik. Penurunan presentasi hak suara akibat penyertaan modal yang tidak adil dirumuskan sebagai berikut. Rasio saham dapat dihitung dengan formula jumlah saham minoritas dibagi total saham beredar dikali 100%.
Berikut adalah perbandingan praktik buruk dan praktik baik pada Good Corporate Governance di PT ABC. Pada aspek tata kelola pengumuman RUPS, untuk kasus PT ABC, praktik pelanggaran yang dilakukan yaitu pemberitahuan mendadak atau 7 hari sebelum RUPS. Dan praktik baik yang harusnya sesuai standar Good Corporate Governance yaitu pemberitahuan minimal 21 sampai 28 hari sebelum RUPS. Kemudian, pada aspek tata kelola transaksi berelasi, praktek pelanggaran yang dilakukan oleh PT ABC yaitu persetujuan internal tanpa penilaian independen. Praktik baik yang harusnya dilakukan yaitu wajib penilai independen dan RUPS independen. Selanjutnya, pada aspek tata kelola pengungkapan informasi yang dilakukan pada kasus PT ABC yaitu informasi ditutupi dan tidak transparan, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan standar yaitu keterbukaan informasi lengkap di bursa dan website. Lalu yang terakhir, pada aspek tata kelola hak suara minoritas, praktik pelanggaran yang dilakukan pada kasus PT ABC yaitu suara minoritas diabaikan oleh mayoritas. Dan praktik baik yang harusnya dilakukan yaitu setiap suara dihitung adil atau kumulatif voting. Selanjutnya adalah solusi perlindungan pemegang saham. Terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu penguatan regulasi, yaitu penerapan kewajiban persetujuan pemegang saham independen sesuai OJK. Pada tahap kedua yaitu komisaris independen, di mana peran aktif komisaris independen menjaga netralitas transaksi. Tahap ketiga yaitu e-voting RUPS, yaitu fasilitas e-voting untuk kemudahan partisipasi investor asing dan minoritas. Dan tahap keempat yaitu penegakan hukum, di mana sanksi tegas terhadap praktik insider trading dan pembocoran data internal. Kesimpulan dan rekomendasi menurut saya pada kasus PT ABC yaitu yang pertama, pentingnya keadilan tata kelola, di mana perlakuan setara bukan sekedar formalitas hukum, melainkan penentu nilai atau valuation jangka panjang perusahaan. Yang kedua, peran akuntan publik atau internal, yaitu akuntan bertanggung jawab menyajikan transaksi pihak berelasi atau related party disclosures secara wajar dan transparan. Dan yang ketiga, perlindungan pasar modal, yaitu pasar modal yang sehat membutuhkan jaminan perlindungan bagi setiap lembar saham tanpa memandang kebesaran kepemilikan. Baiklah, demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.